Ya. Sudah, Pak? Sudah ya? Sudah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bertemu bersama terkait dengan kuliah bersama tentang aplikasi evidence based practice. Sebelumnya terima kasih pada pimpinan dari Prodi Kebidanan Poltekkes Bandung, Ibu Yulinda, dan tim jajaran dari pimpinan beserta dosen dari Prodi Kebidanan semuanya. Sebelumnya saya tes dulu, suara saya jelas tidak ya? Halo? Jelas, Pak. Oke. Baik, jadi sebelum saya memulai ini, jadi terima kasih sekali kesempatannya dan pada adik-adik mahasiswa semuanya, terima kasih atas kesempatan kita bisa sharing diskusi bersama. Hari ini on air-nya dari luar negeri ya. Kebetulan saya masih di negeri seberang sehingga bisa sharing bersama, dan nanti kalau memang suaranya tidak jelas mohon untuk disampaikan. Pada kesempatan ini sebelumnya saya ingin menyampaikan, jadi tadi sudah disampaikan oleh ya. Mohon maaf sebentar. Ya, jadi ini nama lengkap saya Muhammad Afandi. Hari ini bisa ketemu Anda. Saya sarjana keperawatan nurse, Master of Art in Nursing, dan hari ini masih menjalani kuliah S3 di Asia University Taiwan. Saya alumni dari Brawijaya Malang, S2 dari Angeles University Filipina, dan hari ini masih statusnya sebagai mahasiswa ya, jadi sama-sama mahasiswa dengan Anda semuanya. Hari ini silahkan nanti kalau misalkan ada pertanyaan, diskusi yang mungkin belum tersampai bisa melalui WA atau mungkin ada Facebook, ada fanpage dari ACT yang nanti bisa Anda add, atau mungkin melalui Instagram. Jadi silahkan berdiskusi banyak terkait dengan beberapa kaitannya dengan aplikasi evidence based practice ini. Nanti mungkin sangat terbatas, silahkan nanti bisa melakukan diskusi secara online. Senang sekali saya bisa hadir di sini. Sebetulnya pengennya bisa langsung ya hadir ke sana, kalian jalan-jalan ya, katanya Bu Fer, harusnya sambil makan bakso gitu ya. Ya, sebetulnya saya juga punya kesempatan untuk bisa hadir di Jawa Barat gitu ya, karena saya sebagai asesor LAM PTKes harusnya mengakses di Bandung ya. Jadi 2 tugas itu di Jawa Barat semuanya, di Bandung harusnya bisa hadir di situ sekalian gitu. Baik, jadi saya ingin memastikan bahwa kemarin disampaikan oleh Bu Fe terkait dengan topik yang ingin kita diskusikan hari ini adalah bagaimana kita mengaplikasikan evidence based practice dengan pendekatan nanti
EBCR, Evidence Based Case Report. Kenapa ini menjadi hal yang sangat penting menurut saya? Karena di kebidanan sangat banyak sekali kasus-kasus yang menarik, mungkin kasus-kasus di lapangan yang jarang sekali dilaporkan, gitu ya. Jadi kasus yang ditemukan itu berlalu begitu saja, tidak dilaporkan, tidak dijadikan sebuah pendekatan ilmiah yang bisa di-sharing-kan dengan banyak pihak. Nah, ini yang sangat sayang sekali. Sehingga saya berharap hari ini kita bisa diskusi bersama terkait dengan bagaimana nanti mengaplikasikan evidence based case report ini tidak hanya sekedar untuk proses pembelajaran, tapi ke depan bahwa ini harusnya menjadi concern kita bersama, bahwa nanti kalau ada kasus-kasus menarik, kasus-kasus yang mungkin tidak ada perkembangan, kenapa ini tidak berkembang, nanti bisa dicari melalui evidence based. Nah, pendekatan yang paling mudah itu adalah dengan evidence based case report. Nah, ini saya sharingkan di berbagai tempat terkait dengan EBCR. Gitu. Jadi kenapa itu banyak sekali, ya. Terutama misalkan gini, teman-teman kebidanan ketika banyak sekali bekerja di daerah-daerah atau di pedalaman misalkan dan sebagainya, banyak kasus menarik sebetulnya, banyak ini yang tidak bisa dipecahkan. Kenapa kok seperti ini? Atau kasus itu tidak pernah di-share-kan, dipublish-kan sehingga menjadi sebuah pemicu untuk dijadikan pendekatan ilmiah yang nanti mampu dipecahkan secara ilmiah. Nah, ini nanti sebagai bekal bagi Anda semuanya nanti. Sehingga saya berharap materi ini tidak panjang lebar, tapi nanti kalau bisa ada aplikasi ya, mencoba mendesain sebetulnya format evidence based case report itu seperti apa, aplikasinya bagaimana. Nah, ini kita berharap di situ. Nah, harapannya ini sebagai bekal nantinya ketika Anda semuanya sudah lulus dari D4 kebidanan ini dan mengaplikasikan di lapangan sehingga nanti bisa. Nah, ini yang nanti menjadi bekal Anda semuanya. Terus sebelum saya masuk ke evidence based practice ya, saya ingin memberikan gambaran dulu gini. Kenapa ini menarik gitu ya, bahwa evidence based case report itu menjadi sebuah hal yang wajib. Jadi wajib itu untuk para vokasi ya, atau applied science. Jadi ada applied science yang mulai dari D3, D4, kemudian profesi sampai S2 applied science, S3 applied science dan lain sebagainya. Ini harusnya concern terhadap pemecahan masalah yang dihadapi di lapangan dengan evidence based. Nah, cara pendekatannya ini. Nah, berbeda dengan cara berpikirnya ya. Jadi saya ingin menggarisbawahi gini sebetulnya. Di sistem pendidikan nasional di negara kita gitu, itu sudah ada pola ya, pola. Jadi ada tiga jenjang ya, jenjang atau tangga yang bisa dilalui oleh masyarakat ketika melakukan pendidikan. Yang pertama adalah ke science ya, scientist, kemudian spesialistik, kemudian applied science atau terapan. Nah, scientist sangat berbeda dengan terapan, sangat berbeda dengan spesialistik. Jadi sangat berbeda. Jadi tiga ini yang harus dipegang terlebih dahulu. Ada science, ada spesialis, ada terapan atau applied science. Nah, ini yang nanti harus digarisbawahi supaya Anda semuanya paham bahwa kerangka Anda atau ada framework bahwa Anda D4 itu harusnya melakukan ini, berbeda dengan S1, berbeda dengan science. Nah, ini yang harus digarisbawahi terlebih dahulu. Kalau science bahwa dia misalkan ada satu masalah, maka akan dicari kenapa masalah itu, kemudian pendekatan empiris apa yang bisa memecahkan masalah itu. Nah,
ini kaitannya masih sangat general dan ini berkaitan dengan sains. Nah, bagaimana dengan applied science? Kasus real, ada kasus real di lapangan yang sangat menarik, kemudian dipecahkan dengan hasil sains tadi. Sains tadi diteliti, kemudian dipublikasikan ke jurnal, dan ini bisa menjadi sebuah alat untuk pemecahan masalah. Di applied science, itu ada masalah, jurnal apa yang bisa memecahkan masalah itu di lapangan. Nah, ini bedanya di situ. Nah, jadi di applied science ini adalah menggunakan hasil dari sains, di applied science ini menggunakan hasil-hasil dari applied science untuk memecahkan masalah. Nah, sehingga ini bisa digarisbawahi. Begitu pentingnya IBCR ini pada Anda yang punya track di applied science. Jadi applied science itu mulai D4, kemudian nanti ada master terapan, ada dokter terapan. Jadi tracknya di situ. Gitu. Beda dengan di di sains. Di sains harusnya ya sarjana, kemudian ke master, kemudian doktor atau filosofi. Nah ini nanti masuknya di lab. Kalau penelitian masuknya di lab dan lain sebagainya. Jadi beda, case-nya beda yang diambil di dalam pemecahan masalah. Nah, ini adalah hal-hal yang mendasari kenapa hari ini, gitu ya, kenapa hari ini kita menjadi penting untuk bisa memahami aplikasi evidence base ini dengan pendekatan IBCR, sehingga sangat tepat sekali Anda ya D4 ini nanti bisa mempelajari ini, dan Anda sebagai seorang bidan harapannya nanti bisa mengaplikasikan ini. Jadi jangan sampai nanti menggunakan pendekatan yang tradisional lagi, bukan ini dan sebagainya. Nah, itu gambarannya singkat kenapa topik ini gitu ya sangat menarik sekali untuk bisa kita pelajari bersama hari ini ya. Jadi tetap untuk bisa on sampai nanti kita selesai diskusi hari ini. Baik, jadi saya masuk ke materi yang pertama. Ya, jadi evidence based practice. Jadi saya mengawali diskusi evidence based case report berangkat dari evidence based practice. Ya. Jadi kenapa ini menjadi sebuah tren ya, tren isu bahwa evidence based menjadi sebuah tool untuk bisa bahwa proses asuhan di lapangan itu adalah memiliki sebuah pendekatan yang sangat mendekati benar gitu ya, dan ini menjadikan bahwa semua itu berdasarkan bukti-bukti yang ada, sehingga nanti apabila terjadi sesuatu maka ini akan ada bukti, ada dasarnya kenapa dia dilakukan seperti itu. Sehingga pada saat itu bahwa yang mengawali adalah evidence based medicine ya. Jadi awal dari pengembangan ini adalah dilakukan dari profesi kedokteran dengan menerapkan konsep evidence based medicine (EBM). Nah, ini awal-awalnya di situ ya. Sehingga bahwa di kedokteran pun juga sama, pada waktu itu sangat sulit sekali bahwa seorang dokter diberikan sebuah pemahaman bahwa ini adalah hasil terkait bagaimana memberikan sebuah yang sangat ringan. Tapi sangat sulit waktu itu. Sehingga bahwa yang dikedepankan itu bukan hasil bukti ilmiah itu, tapi adalah pengalaman. Jadi bahwa ada
dokter spesialis atau para profesor itu sangat sulit sekali gitu ya diberikan pemahaman bahwa ini adalah buktinya ini, tapi tidak mudah diterima gitu. Tapi pengalaman dia yang sangat panjang terhadap itu yang menjadi satu dasar bahwa ini harus dilakukan seperti ini. Ya, sehingga dengan adanya evidence base ini maka akan menstandarkan praktek profesi dokter waktu itu, sehingga hampir di semuanya harusnya menggunakan standar yang sama. Misalkan pemberian obat A, harusnya di seluruh Indonesia harusnya juga A semuanya. Nah itu, kemudian ini sehingga hal-hal yang tadinya berdasarkan pengalaman, kemudian berdasarkan dari keyakinan dari para praktisi itu, ini dieliminasi gitu, dieliminir bahwa itu adalah hal-hal yang sangat mungkin untuk bisa berdampak yang buruk. Kemudian bahwa dengan adanya terstandar ini akan mendukung praktek yang baik, ya, berdasarkan bukti tidak asal atau tidak kebetulan. Ini yang diharapkan dengan adanya hasil pembuktian bahwa dilakukan ini dengan cepat, bisa efektif, maka bisa meminimalkan biaya dan kualitas pelayanan bisa meningkat. Inilah start awal ketika evidence based practice muncul sehingga ini mampu mendobrak dari berbagai aspek yang ada di luar negeri maupun di Indonesia. Ya. Sebetulnya apa? Bahwa evidence base itu ya sebetulnya dalam proses pemberian asuhan di lapangan itu menggunakan bukti yang hasil-hasil penelitian dalam rangka untuk mendukung keputusannya. Kenapa harus diberikan tindakan ini? Kenapa misalkan harus lahirnya normal atau lahirnya dengan sesar? Yaitu hasil keputusannya berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Nah inilah yang namanya evidence based, ya, evidence based practice. Nah, komponen yang dimiliki bahwa kita membuat sebuah keputusan di dalam bahwa ini dilakukan A atau dilakukan B, itu ada berbagai komponen. Dalam evidence base itu ada 3 yang harus ada, yaitu pertama ada bukti eksternal, bukti internal, dan kemanfaatan terhadap pasien itu atau terhadap asuhan itu. Nah, di dalam bukti eksternal yaitu hasil-hasil penelitian atau teori-teori yang di dalam penelitian itu sudah dipublikasikan dan diakui. Ini sebagai bukti eksternalnya. Misalkan zaman dulu misalkan ya kalau semua luka itu diberikan betadine misalkan. Misalkan tali pusat misalkan supaya cepat mengering diberikan betadine. Semuanya dilakukan itu kebiasaan-kebiasaan. Ternyata misalkan hasil penelitian berubah lagi. Oh ini harus lebih cepat diberikan air susu ibunya misalnya. Oh ternyata diteliti lagi, oh dengan kasa alkohol. Diteliti lagi ternyata dengan kasa kering aja misalnya. Nah, hal-hal ini bukti eksternal ini yang nanti mendukung di dalam pembuatan sebuah keputusan. Nah, ini yang nanti lebih kuat ya terhadap profesi ini. Kita belajar di beberapa negara ya bahwa di negara lain itu muncul gini. Kenapa profesi A, B, C itu sangat kuat sekali dan tidak saling intervensi gitu. Nah, kalau di kita itu kalau sekarang mulai ada perubahan ya. Jadi kalau dulu bahwa core-nya di dalam pelayanan itu adalah dokter. Gitu. Kemudian yang lain adalah sebagai pembantunya dokter itu. Nah, ternyata perkembangannya bahwa dari profesi A memiliki hasil-hasil penelitian, profesi B hasil-hasil penelitian ditunjukkan bahwa semua memiliki keilmuan sendiri, punya kompetensi sendiri, sehingga mulai berubah bahwa di dalam memberikan satu asuhan itu kita berkolaborasi dan kita adalah kemitraan. Ya. Di negara misalkan di Taiwan juga sama, bahwa
misalkan ada dokter, ya dia sesuai dengan kompetensinya melakukan itu. Kenapa dia tidak bisa mengintervensi profesi lain misalnya? Karena profesi lain punya hasil penelitian, punya konsep-konsep teori, hasil penelitian itu yang dijadikan sebagai alasan melakukan asuhan itu. Ya. Itu sehingga semakin kuat profesi itu apabila ya nanti memiliki hasil-hasil penelitian ini. Kalau tidak, nanti akan diintervensi oleh profesi lain. Ya. Kenapa misalkan satu profesi itu diintervensi oleh profesi lain untuk melakukan tindakan ini, dan dia mau melakukan itu? Ya karena dia tidak pernah mampu berargumen bahwa hasil penelitian di profesi ini itu harus melakukan ini. Nah itu nggak bisa. Sehingga banyak sekali gitu ya, banyak sekali terjadi satu profesi mendominasi semua kegiatan itu ya karena hanya satu profesi ini yang memiliki hasil-hasil penelitian dan lain sebagainya. Profesi lain tidak mampu berargumen bahwa ini loh di profesi saya kompetensinya dan harus dilakukan seperti ini. Nah, maka dari itu Anda sebagai seorang calon profesional bidan, nah ini harus mampu untuk itu melakukan, membuat, mencari, menggali terhadap hasil-hasil penelitian. Ya ini yang nanti dibutuhkan. Kemudian syarat kedua itu adalah bukti internal. Nah, itu bisa clinical expertise. Ya, jadi nanti hasil dari proses kegiatan dari para expertnya yang ada di situ, para spesialis ya untuk melakukan review terhadap apa yang terjadi dan memberikan sebuah argumentasi terhadap hal-hal yang terjadi di masyarakat. Nah, ini nanti menjadikan sebuah alat bahwa hasil konsep dari para expertise dengan hasil penelitian itu bagaimana? Kalau memang sudah ada sebuah konsensus bahwa dari para expert dan para hasil-hasil penelitian membuat sebuah prosedur, nanti harus dibuktikan yang ketiga, ada kemanfaatan tidak? Ada nggak manfaatnya terhadap kegiatan ini pada pasien? Memberikan bagaimana biayanya dan lain sebagainya. Contohnya misalkan gini, bahwa penggunaan zat A itu bagus sekali, menurut penelitian bagus dan secara expertise-nya juga oke gitu. Nah, tapi ternyata dari segi biaya sangat mahal sekali. Nah, segi mahal sekali sehingga ini nanti dampaknya terhadap pasien. Nah, itu juga harus difikirkan. Sehingga konsep EBP ini harapannya adalah bagaimana ya hasil-hasil penelitian itu mampu meminimalkan pembiayaan dan nanti efektif dan efisienkan dari proses asuhan itu. Harapannya di situ. Sehingga ketiga ini harus ada dan ini menjadi sebuah konsensus bahwa dalam melaksanakan EBP itu harus melihat tiga aspek itu. Jadi tidak hanya sekedar bagus, alatnya oke, bagus, tapi ternyata mahal sekali. Atau hasil penelitian itu sangat bagus sekali dan sangat dianjurkan oleh para ahli, tapi ternyata tidak di-cover BPJS misalnya. Nah, ini nanti dampaknya juga ke pasien. Nah, jadi coba di dalam pengaplikasian evidence based practice itu harus dipertimbangkan tiga aspek tadi, eksternal, internal, dan kemanfaatan dari pasien. Kemudian bahwa kekuatan dan kelemahan evidence based itu ya kekuatannya memberikan pelayanan terbaik. Harusnya misalkan karena tidak tahu, misalkan pasien tiap hari karena kebiasaan di tali pusatnya nggak sembuh-sembuh, ya tiap hari hanya diberikan kapas alkohol misalnya tiap hari. Ternyata membuat pelayanan perawatan lebih lama dan ini pembiayaannya semakin meningkat. Dengan adanya penelitian-penelitian terbaru, dengan adanya evidence base, bisa saja ternyata penggunaan kasa steril ini lebih cepat di dalam pelepasan tali pusat. Nah, ini nanti memberikan pelayanan terbaik dan nanti bisa membuat
semakin dipercaya dan pembiayaan semakin minimal. Nah, kelemahannya apa? Ya memang terkait dengan otonomi para expertise, misalkan karena pengalaman yang cukup panjang, ini sangat dibatasi dengan adanya evidence based practice ini. Kemudian nanti yang pertama kali harus dilakukan ketika kita melakukan evidence based practice adalah kita menggali, mencari permasalahan sampai muncul sebuah pertanyaan. Ini yang pertama nanti harus dilakukan. Jadi misalkan di lapangan misalkan pasien-pasien yang kekurangan vitamin misalkan vitamin Fe misalkan untuk proses persalinan itu bagaimana ternyata di daerah tertentu itu sangat tidak berpengaruh dan sebagainya. Nah, ini jadi pertanyaan loh, kenapa ya di daerah sini dengan di daerah lain itu orang yang mengonsumsi Fe-nya sangat terbatas tapi tidak ada dampak terhadap proses persalinan misalnya. Nah, jadi gali sebanyak mungkin masalah, kemudian muncul pertanyaan. Nah, pertanyaan itu macamnya banyak ya. Apakah nanti ke arah intervensi, ke arah diagnostik, ke arah prognostik, etiologi, atau makna sesuatu yang menjadi pertanyaan yang ada di dalam sebuah evidence base itu. Nah, kemudian yang harus dipahami terkait dengan evidence based practice ini adalah hierarki. Nah, jadi ada 7 tingkatan, bahwa ini adalah nanti kalau mau yang sangat bagus gitu ya, sangat bagus sekali, dan itu adalah memiliki kualitas yang sangat bagus, sebuah penelitian, sebuah jurnal ya, sebuah jurnal dikatakan jurnal yang sangat bagus sekali, itu levelnya 1 itu adalah kategori randomized control trial atau RCT ya, systematic review, meta analisis. Nah, ini menjadi yang paling tinggi sekali. Nah, nanti kalau Anda ketemu cari jurnal kok desainnya nanti dengan meta analisis atau systematic review, lah ini dan itu ada RCT-nya, ini sangat tinggi sekali. Itu yang sangat bagus sekali. Jadi nanti kalau Anda misalkan diminta untuk membuat sebuah SOP yang terbaru pelaksanaan asuhan, yaitu cari jurnal-jurnal yang memiliki kualitas level 1 minimal itu adalah 3. Jadi 3 ke atas ya, jadi 4 ke atas gitu ya. Ada nomor 1, 2, 3, yaitu yang sangat bagus sekali yang dapat digunakan di dalam pembuatan SOP. Jadi kalau mau merubah standar operating prosedur ya nanti harus melalui beberapa penelitian ini. Nah, ini semakin tinggi, semakin ke sini adalah semakin tinggi. Kalau nanti misalkan ada editorial atau expert opinion, misalkan ada seorang pakar atau profesor kebidanan memberikan sebuah opini, itu adalah level terendah di dalam evidence base ya. Level terendah di dalam evidence base. Nah, nanti kita bisa lihat di sini terkait dengan pemilihan jurnal kira-kira level berapa, kegunaan seperti apa. Nah, ini semakin ke atas semakin tinggi kualitasnya ya, dan semakin ke bawah biasnya itu semakin tinggi. Kalau ke atas itu kualitasnya semakin tinggi, kalau ke bawah biasnya itu semakin tinggi. Nah, ini yang nanti level evidence base ini adalah yang paling tinggi adalah systematic review dan meta analisis dengan pendekatan randomized control trial ya. Jadi ini yang nanti yang paling tinggi ya.
masing-masing ada juga terkait dengan ini juga sama. Ya, saya tidak diskusi di situ. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya terhadap acuan di lapangan ya. Dan nanti kita menggunakan pendekatan evidence based case report (EBCR) ya. Jadi EBCR itu standing for evidence based case report ya. Jadi singkatannya itu adalah evidence based case report, bukan yang lain karena banyak EBCR itu banyak diartikan yang lain misalkan. C-nya ada yang kontrol, ada yang macam-macam. Tapi kita menggunakan yang ini. Ya, EBCR adalah evidence based case report. Jadi pendekatan ini yang akan kita gunakan. Jadi kenapa ini kita ingin hal-hal yang terbaru menjadi dasar di dalam mengambil keputusan dalam acuan. Kalau berdasarkan buku ini ketinggalan gitu. Hal-hal yang baru itu ketinggalan karena hampir rata-rata buku itu direview kembali setelah 5 tahun, ada edisi berikutnya dan sebagainya. Tapi kalau jurnal gitu ya, jurnal itu rata-rata dalam 1 tahun itu lebih dari 73 penelitian terbaru. Jadi penelitian terbaru terkait dengan topik yang sama itu rata-rata lebih dari 73 penelitian. Jadi tahun 50-an itu masih setahun itu ada 2 topik yang bersama. Tapi sekarang tahun 2020 lebih dari 73 topik yang sama. Nah, bayangkan gitu. Sekian banyak itu kalau kita masih dalam 1 tahun kita sudah ada hal-hal yang baru. Nah, kalau kita menggunakan buku itu sangat ketinggalan ya. Jadi kalau belajar buku adalah belajar untuk mencoba menganalisis, melihat dari berbagai aspek. Itu belajarnya di buku itu. Ya. Ini kemudian evidence based case report ya. Kenapa tadi sudah saya mencoba mendiskusikan dengan Anda di awal tadi, kenapa begitu pentingnya evidence based case report pada profesi kebidanan ini sangat penting sekali gitu. Penting sekali. Tadi banyak kasus-kasus menarik tidak dilaporkan dan lain sebagainya. Ternyata memperkuat profesi kebidanan apabila banyak sekali bukti-bukti ilmiah terkait dengan keilmuan kebidanan. Semakin dipercaya oleh masyarakat karena semuanya ada dasar buktinya. Melakukan sesuatu bukan sebagai kebiasaan atau katanya, tapi berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Sehingga ini kenapa di kebidanan sangat penting sekali. Kemudian juga kebidanan sebagai garda terdepan di masyarakat, tidak hanya di perkotaan, tapi di daerah, di pelosok-pelosok, di perbatasan. Nah, ini harusnya mampu untuk memberikan sebuah report. Ada hal yang baru, ada hal yang tidak bisa dipecahkan, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin hal banyak yang terjadi tapi tidak terlaporkan. Dan sehingga makanya diajarkan bagaimana melaporkan dengan pendekatan ilmiah, pemecahan masalah dengan pendekatan ilmiah dengan menggunakan evidence based case report. Ya, jadi ini sebagai bekal Anda nantinya. Nah, jadi nanti ini bukan sesuatu apa ya, yang jarang gitu. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat umum sekali dan sangat luas sekali digunakan, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi kalau Anda nanti klik di Google ya, googling evidence case report, sangat banyak sekali penelitian. Sehingga nanti kalau Anda bikin betul, melaporkan dengan betul sesuai dengan kaidah-kaidah evidence based case report, ini bisa dipublikasikan tidak hanya jurnal nasional tapi internasional, ya. Jadi jurnal-jurnal internasional pun akan menerima terkait dengan evidence case report ini. Ya, sehingga nanti mari kita belajar bersama dan apabila ada kasus-kasus yang menarik itu nanti bisa dipublikasikan
tidak hanya di jurnal nasional tapi jurnal internasional. Ya, jadi nanti kita bisa diskusi banyak bagaimana caranya. Dan evidence based case report ini juga menjadi acuan bagi IBM ya, bagi dunia kedokteran. Evidence based case report ini juga menjadi hal yang sangat penting karena banyak kasus-kasus menarik yang jarang dilaporkan. Ya, IBCR ini ada standarnya ya, jadi ada standar yang harus dipenuhi di dalam membuat sebuah laporan kasus. Jadi ada standarnya laporan kasusnya. Jadi kalau membuat case report dengan pendekatan evidence based, maka ada 8 langkah yang harus dilakukan. Ya, yang pertama adalah pendahuluan, nanti membahas konsep teori sesuai dengan kasus yang akan diambil, yang akan di report, ya, dilaporkan. Kemudian langkah kedua adalah kasus itu sendiri, ya, atau skenarionya seperti apa, misalkan data-data real mulai dari pengkajian sampai dengan menemukan masalah itu nanti masuk di dalam skenario klinis ini. Ya. Kalau berdasarkan skenario itu, maka kita masuk di langkah ketiga itu dengan merumuskan masalah. Ya. Caranya merumuskan masalah itu dengan pendekatan PICO. Ya, nanti kita belajar di situ. Ya, PICO itu adalah problem, intervensi, comparing, dan outcome. Jadi ini yang menjadi acuan secara internasional. Bahkan ada yang PICO, ada yang PICOT gitu ya. Jadi ada problem, intervention, comparing, outcome, dan timing. Waktunya sampai berapa lama ya. Atau type, ya ada yang nyebut PICOT itu adalah type. Jadi tipenya apa? Tadi yang ada pertanyaan intervensi, diagnostik, prognostik, atau yang lainnya. Nah, kalau sudah kita punya masalah, merumuskan masalah, membuat pertanyaan masalah. Ya. Pertanyaan berdasarkan PICO tadi, kemudian langkah berikutnya adalah menentukan keyword-nya dari pertanyaan masalah itu, keyword-nya apa. Ya. Jadi langkah ketiga isinya ada 3 tadi, merumuskan masalah, membuat pertanyaan masalah, dan menentukan keyword-nya dari pertanyaan masalah itu. Kemudian langkah keempat metode strategi ya, mencari jurnal-jurnal. Kemudian setelah itu langkah berikutnya kelima itu nanti hasil dari penelusuran itu seperti apa. Ya. Kemudian hasilnya dan kasusnya kita diskusikan, ya, kita diskusikan. Langkah keenamnya, ya, diskusi antara kasus dengan hasil-hasil penelitian. Dan langkah 7 kesimpulan, dan ini daftar pustaka. Langkah yang terakhir 8. Jadi ada 8 langkah yang harus dilakukan ketika kita mau mereport, ya, melaporkan kasus. Bagaimana dengan laporan kasus ini mau kita publikasikan? Nah, publikasikan di jurnal. Ya. Nah, kalau dipublikasikan di jurnal, maka harus memenuhi kaedah-kaedah di jurnal itu yang diinginkan. Jadi kalau mau publish di jurnal, ya jurnalnya beda-beda kadang. Ya, jadi yang pertama pasti ada penulisnya siapa, dari instansi mana, ya. Kemudian setelah itu baru ada abstraknya, ya, ditambahi nanti di abstraknya seperti apa. Ya, jadi itu yang ditambahi. Yang lainnya sama, tinggal kita matchingkan saja. Tadi di evidence based case IBCR tadi ada skenario kasus, ya sama, nanti sama. Jadi ada pendahuluan, ya tinggal kita masukkan. Cuma nanti juga sama di dalam laporan publikasi jurnal nanti juga ada skenario kasusnya. Juga ada pertanyaan klinisnya. Kemudian tadi strategi mencari jurnal itu masuk di metodenya. Ya. Kemudian hasilnya tadi yang tabel-tabel tadi itu masuk di dalam outcome atau hasilnya. Baru tadi kita diskusi bahwa kita mencoba menganalisis jurnal-jurnal dengan kasus yang ada, itu masuk di diskusi ini.
masuk diskusi. Ya. Kemudian tadi ada kesimpulan, di sini juga ada kesimpulan, baru ada daftar pustaka referensi. Jadi laporan kasus itu nanti bisa dipublikasikan dengan kaidah sesuai dengan jurnal yang ingin dipublikasikan. Ya. Jadi hampir sama saja. Kontennya nanti tinggal ngambil di sini. Ya. Nah, ketentuan penulisan ini ada beberapa referensi ya. Jadi ada yang menyebutkan bahwa minimal 750 kata sampai 1.500. Ada yang 1.200. Ada yang ketiga itu adalah maksimal 2.500. Maksimal 2.000. Nah, itu ada tiga. Itu yang saya baca. Jadi ada satu panduan yang menyebutkan harus 750 sampai dengan 1.500 kata. Jadi dibatasi ya, dibatasi kata. Kemudian ada yang maksimal 1.200. Ini rata-rata di kedokteran di Indonesia itu menggunakan ini. Terus kemudian maksimal 20 referensi yang digunakan, 24 referensi. Ada yang menyebutkan 25, maksimal 25. Kalau yang di Indonesia yang di kedokteran itu 25 maksimal. Kemudian kalau memunculkan ilustrasi, tabel atau mungkin gambar, itu maksimal 4 ya, jadi maksimal 4. Jadi kalau membuat tabel atau nanti ada gambar dan sebagainya itu maksimal 4. Ya, jadi ini batasan di dalam penulisan. Jadi bukan seperti membuat laporan kasus seperti kita waktu mahasiswa itu ya. Jadi waktu mahasiswa suruh bikin laporan kasus, ya, sangat tebal sekali dan tidak. Ini sudah ada ketentuan bagaimana strategi menulis evidence based case report. Jadi sudah ada aturannya. Nah, kemudian ini saya bahas secara detail bagaimana ya langkah-langkahnya. Ini aplikasinya. Jadi aplikasi evidence based case report-nya. Jadi tadi misalkan ada contoh, kita beri contoh ya, misalkan ada bayi baru lahir rendah misalkan, kita akan melihat bahwa tali pusat ini ya mengalami pelepasan lebih cepat apabila menggunakan kasa steril misalkan ya. Saat ini misalkan hanya menggunakan kasa alkohol ya, coba kita menggunakan kasa steril ya. Berarti di pendahuluan ini yang dibahas adalah konsep teori terkait dengan BBLR tadi berkaitan dengan pelepasan tali pusat. Jadi konsep teori terkait dengan bayi lahir dengan berat badan rendah tadi sampai muncul bagaimana perawatan tali pusatnya, ini masuk di dalam pendahuluan. Ya. Itu langkah pertama. Nah, kemudian langkah kedua itu adalah skenario kasus tadi. Misalkan bayi nyonya X lahir dengan berat badan berapa dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kita memasukkan data real pasien tadi ya, sampai muncul masalah tadi. Masalahnya adalah misalkan bahwa ini berapa hari diberikan perawatan tadi, kira-kira dikasih kasa alkohol tadi berapa hari tidak mengalami pelepasan tali pusat misalnya. Nah, ini ditulis skenario klinisnya. Skenario klinisnya ditulis ya secara singkat, detail dan padat ya. Jadi jangan hasil pengkajian semuanya plek ditaruh di sini, tidak. Tapi diringkas, fokus terhadap masalah perawatan tali pusat tadi. Ya, itu yang nanti dimunculkan di dalam penulisan skenario kasusnya. Nah, kemudian langkah ketiga itu adalah merumuskan masalah. Tadi ada 3 ya, langkah ketiga itu ada 3. Ya, diingat, mudah ingatnya. Langkah ketiga ada 3.
Satu adalah apa tadi? Merumuskan masalah dengan pendekatan PICO. PICO adalah problem, intervensi, comparing, dan outcome. Mau ditambah PICOT boleh. Timingnya berapa lama outcome itu, ya? Atau type problemnya apa? Ya, ini nanti bisa. Kemudian membuat pertanyaan, masalah, dan menentukan keywordnya. Jadi 3 ini yang harus dilakukan, ya. Nah, jadi PICO itu sebetulnya P-nya itu pasien, problem, population, ya. Jadi silahkan nanti kalau di penelitian misalkan lihat di populasinya, kalau kan di masyarakat misalkan, atau di rumah ada pasiennya mengalami apa atau masalah apa yang dihadapi oleh pasien itu. Kemudian I-nya intervensi, ya. Kira-kira intervensi ini dilakukan sudah sesuai atau belum? Ya. Apabila dibandingkan dengan intervensi yang lain, kira-kira bagaimana hasilnya, outcome-nya seperti apa? Nah, kalau tadi kita contohkan ya, kita contohkan misalkan tadi P-nya adalah bayi dengan BBLR tadi, ya, dengan tali pusat yang lama mengeringnya misalkan atau pelepasannya lama, ya. Intervensi yang diberikan misalkan tadi adalah pemberian kasa alkohol, ya. Coba kita bandingkan dengan kasa steril. Kira-kira outcome-nya itu lebih cepat mana di dalam pelepasan tali pusat. Nah, jadi nanti kita pilah-pilah seperti ini cara menentukan PICO-nya sehingga lebih mudah. Kemudian jadi jangan panjang-panjang. Tadi pelepasan tali pusat yang lama misalkan intervensinya pemberian kasa alkohol, kita bandingkan dengan kasa steril, harapannya adalah mempercepat pelepasan tali pusat tadi. Ya. Ini adalah harus ringkas jelas, ya. Kemudian nanti sekalian di langkah ketiga itu membuat pertanyaan, ya. Berarti pertanyaannya apa? Pertanyaannya apakah, ya, apakah pemberian kasa alkohol dibandingkan dengan kasa steril lebih efektif di dalam mempercepat pelepasan tali pusat? Itu pertanyaannya. Ya, berarti kalau sudah tadi ada 3, PICO, kemudian pertanyaan, kemudian yang ketiga adalah keyword-nya. Keyword-nya apa berarti? Dari pertanyaan tadi. Ya. Tadi apakah pemberian kasa alkohol dibandingkan dengan kasa steril lebih efektif dalam mempercepat pelepasan tali pusat pada bayi baru lahir dengan berat badan rendah tadi. Ya. Coba dilihat keyword-nya berarti ada apa? Ada BBLR, kemudian ada kasa alkohol, kasa steril, kemudian satunya adalah tali pusat. Ya, pelepasan tali pusat. Nah, jadi keyword-nya ini harus digarisbawahi bahwa ini sebagai alat nanti kita untuk menuju langkah berikutnya. Jadi langkah ketiga sudah ada 3 tadi, sudah kita lakukan. Kemudian baru masuk ke langkah 4. Nah, langkah 4 ini, ya, kita mencari atau menelusuri bukti-bukti terkait dengan keyword tadi. Benar enggak kasa alkohol sudah enggak efektif? Benar enggak kasa steril lebih efektif dalam mempercepat pelepasan tali pusat? Coba kita cari di jurnal. Nah, di webnya kita cari jurnalnya. Ya. Nanti kita dengan cara memasukkan keyword tadi di halaman pencarian di jurnalnya, ya, halaman pencarian jurnalnya. Ini nanti silahkan
sebelum ke arah sini, pastikan untuk membuat kriteria yang dimaksud tadi apa saja. Ya. Misalkan bayi lahir rendah itu rentang berapa, kemudian umur kehamilan berapa, terus kemudian jurnal untuk tahun berapa saja batasannya. Ya. Kemudian yang apa, yang free, yang full text misalnya. Nah, atau yang memenuhi dari semua keyword itu. Nah, ini dibikin kriterianya yang jurnal yang akan kita jadikan sebagai bukti untuk menentukan bahwa ini layak enggak untuk kita jadikan sebagai alat untuk menganalisis masalah yang kita hadapi tadi. Nah, caranya bagaimana kita menelusuri jurnalnya? Itu dengan bisa beberapa cara. Ya. Jadi saya mencoba mencontohkan itu dengan 2 cara. Telusur jurnalnya menggunakan PubMed atau Google Scholar. Atau gunakan punyaan Dikti misalkan, ada Garuda atau yang lainnya, silahkan. Ya. Atau untuk belajar mahasiswa misalkan menggunakan punyaan Poltekkes sendiri. Atau punyaan Unpad atau siapa, boleh. Nah, ini saya ingin mencoba nanti untuk memudahkan itu sebetulnya banyak ya, ada punyaan Cochrane, ada Medline, ada Chenhall, ada yang lain-lain, banyak sekali. Tapi saya mencoba 2 ini. Nah, nanti Anda itu membuka PubMed ya, PubMed. Nah, ini sudah ada tulisannya PubMed, maka akan muncul seperti ini. PubMed itu sebenarnya punya Medline ya, jadi ini adalah yang gratis ya, banyak gratisnya. Dan ini toolnya dari mana-mana ya. Jadi kita bisa cari di sini nanti dengan kualitas jurnal yang sangat baik sekali. Ya. Nah, kemudian maaf sebentar, saya minta waktu 5 menit. Minum dulu ya. Monggo Pak. Jadi ini ada caranya ya untuk bagaimana kita mencari jurnal. Ya, jurnal yang bagus di sini. Sekarang kan mahasiswanya sangat canggih sekali ya, mahasiswa itu sudah bahasa Inggrisnya pada pinter-pinter ya, terus suka bahasa Inggris, suka searching macam-macam. Nah, ini caranya nanti jurnal itu ya, kalau kita langsung memasukkan ya, tadi contohnya misalkan memasukkan bayi berat lahir rendah tadi misalkan, ya ini nanti akan muncul banyak sekali, bahkan bisa sampai jutaan ya, karena ini jurnal ini stat yang dipublikasikan, dimunculkan itu mulai tahun 1946 ya di PubMed, sehingga kalau kita klik langsung search di sini, lah ini muncul banyak sekali nanti, bahkan jutaan, nggak hanya ribuan. Nah, nanti kita pusing yang mana gitu ya. Nah, nanti juga ada misalkan kita cari yang full text gitu ya, cari yang full text itu juga bisa ya. Atau kita batasi tahunnya dan sebagainya, ini juga bisa di sini. Nah, saran saya karena tadi kita mencari melalui keyword tadi, keywordnya ada 4 misalkan, tadi ada 4 keyword ya. Berarti kita nanti menggunakan yang ini, yang kelihatan tidak ini, yang advance gitu ya. Ini nomor 4 ini tulisannya advance. Nah, itu yang nanti akan kita klik ya dengan menggunakan ini tadi. Berarti nanti misalkan apa tadi? Ada alkohol ya, kasa alkohol dan kasa steril, ya, berarti dan ya. Apakah ada kasa-kasa yang lain? Berarti nanti yang lain bisa aja nanti
kasa alkohol atau dengan alkohol mungkin ada bahasa lain nggak yang hampir sama. Berarti kalau itu bisa or dan sebagainya. Ya. Tapi kalau hanya misalkan itu hanya kata-katanya hanya dua, kata-katanya misalkan kasa alkohol hanya satu, tidak ada makna lain, berarti hanya satu. Misalkan kasa steril hanya satu, misalkan, ya udah berarti kasa steril dan kasa alkohol tadi. Ya. Jadi nanti kalau satu kata itu kira-kira ada yang lain nggak? Nama yang lain nggak? Gitu. Nah itu nanti caranya nanti dimasuk di sini. Ya. Ya. Jadi misalkan gini, tadi kasa alkohol misalkan, kok ada nama yang lain berarti or ditambah di bawahnya, kalau ada lagi ditambah lagi di bawahnya dan sebagainya. Kalau hanya satu kata itu ya sudah, satu klik selesai ditambah dengan apa? Tadi misalkan dengan kasa steril. Ya sudah. Kalau ada nama lain berarti itu diselesaikan dulu. Misalkan kasa alkohol atau kasa basah atau kasa apa, nah itu diselesaikan dulu. Or dengan itu. Baru nanti setelah itu N yang kasa steril tadi. Nah, ini bisa nanti akan kita cari akan sudah kelihatan semuanya. Jadi nanti satu-satu ya. Cari-cari satu-satu dulu ya. Ini hasilnya berapa? Cari dulu. Kemudian kasa steril cari dulu hasilnya berapa. Kemudian nanti kita hasil itu dua-duanya dijadikan satu, maka akan muncul semuanya. Muncul gabungan dari dua-dua itu. Nah, kalau sudah muncul baru tadi kita masuk di kriteria tadi. Mana yang sesuai dengan kriteria, dipilah semuanya. Nah, ini yang nanti yang butuh waktu itu di situ. Kita memilah satu persatu mana yang sesuai dengan kriteria kita. Nah, nanti akan muncul seperti ini sebelumnya. Nah, ya ini. Ya, ini contoh-contoh flowchart, namanya Prisma ya, Prisma flowchart. Ya, tadi misalkan kasa steril dan ini di PubMed muncul berapa, Google Scholar muncul berapa. Kemudian dicek di kriteria ya, sesuai enggak, tinggal muncul berapa. Setelah dicek, misalkan kita cek titel abstraknya sesuai enggak dengan keyword kita, 4 keyword tadi. Nah, tinggal berapa yang sesuai. Ya, kemudian baru kita cek di kriterianya. Kita cek lagi, ternyata tinggal sekian. Nah, dari ini misalkan kita cari yang full text. Nah, yang full text itu berapa? Oh, ternyata tinggal 13. Dari yang full text itu kira-kira nanti mana yang free. Nah, ternyata tinggal sekian. Nah, itu yang dibikin. Misalkan hanya tinggal 2, ya nggak apa-apa. 2 itu yang nanti sebagai alat untuk dijadikan pembahasan dengan kasus yang kita hadapi tadi. Itu caranya. Kemudian Google Scholar itu ya. Jadi ini bisa juga kita gunakan ini. Kelemahannya kalau Google Scholar ini umum gitu ya. Jadi semua keilmuan itu muncul ya, tidak dibatasi. Kalau tadi PubMed itu ya khusus kesehatan. Jadi yang muncul pasti hasil penelitian-penelitian kesehatan. Kalau yang ini kadang banyak sekali. Jadi yang muncul itu dari berbagai keilmuan, sehingga nanti munculnya kadang lebih banyak, jutaan sekali. Nah ini nanti yang harus kita pilah-pilah, ya kita pilah-pilah. Ya, itu juga bisa kita gunakan Google Scholar ini. Tinggal memasukkan kode dan tadi ada N, ada ini dan sebagainya. Nah, itu caranya sebenarnya ada dua ya. Ada dua cara, dengan Boolean dan dengan matematik ya. Kalau matematik berarti coffee plus health. Ya, itu berarti plus itu sama dengan dan.
Nah, kalau tanda petik 2 berarti ya hanya itu, nggak bisa yang lain. Jadi nyarinya hanya itu, nggak akan bisa. Kalau coffee, mint, head misalkan, berarti coffee, head itu tidak akan masuk. Itu juga bisa seperti itu. Nah, jadi ada 2 teknik cara kita mencari jurnal ya. Itu screening, jadi abstraknya kita screening dan sebagainya. Nanti kita cek sampai detail. Nanti gunakan Prisma yang tadi ya modelnya. Caranya itu. Ya. Kita pilah-pilah ini dapat berapa, dengan keywordnya apa, muncul berapa dan sebagainya. Nah, itu sampai detail akhir abstraknya, jurnalnya dapat berapa. Nah, kalau sudah dapat jurnal berapa, baru kita nanti hasil penelusurannya. Kalau tadi ada 2 jurnal, berarti 2 jurnal ini kita telaah jurnalnya. Pendekatan apa yang digunakan? Itu bisa menggunakan pendekatan VIA, ya, bukan VIA Valen atau VIA siapa ya. Tapi ini VIA, V-nya adalah validity, I-nya important, kemudian A-nya applicable, ya, applicability. Jadi nanti dianalisis dengan VIA ini, validity berarti metodenya, jurnal itu desainnya apa, sampelnya berapa, kriterianya apa, pengukurannya dengan apa, itu ditulis di dalam validity. Kemudian ada important, ini karakteristik subjeknya. Misalkan ini hasil berapa persen yang perempuan, berapa persen ini dan sebagainya. P-nya berapa, nilainya itu dimasukkan di situ. Kemudian applicable ini dilihat di diskusi atau karakteristik pasien tadi kira-kira dapat diaplikasikan tidak, kesimpulannya seperti apa di jurnal itu. Nah, ini nanti cara menganalisis jurnalnya, ya. Nah, ini nanti bisa kita telaah jurnalnya menggunakan tabel seperti ini ya. Jadi jurnalnya, judulnya apa, autornya siapa, tahun berapa, ya validity-nya berarti metode, important hasilnya, dan A, applicable-nya berarti lihat diskusi kesimpulan. Jurnal kedua juga sama ditulis seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu baru masuk langkah ke-6, diskusi. Nah, diskusi ini berarti telaah jurnal tadi dibandingkan dengan kasus real skenario di langkah kedua tadi. Nah, itu didiskusikan. Ya. Berdasarkan jurnal ini menyebutkan bla 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 bla. Sedangkan pada kasus yang saya ambil pasiennya mengalami seperti ini. Sedangkan di jurnal yang lain menyebutkan apa bla bla bla. Itu namanya diskusi. Ya. Disebutkan seperti itu baru langkah diskusinya kita sampaikan di situ ya, interpretasi jurnal seperti apa, kekurangan jurnalnya bagaimana, ini hasilnya seperti ini, ternyata misalkan sampelnya hanya terbatas di apa dan sebagainya. Jadi kelebihan dan kekurangan pun disampaikan di situ. Ya. Terus kemudian langkah yang ketujuh ya, itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaannya apa tadi? Apakah pemberian kasa alkohol dengan kasa steril lebih efektif dalam mempercepat pelepasan tali pusat? Dijawab, benar nggak kasa steril itu lebih cepat? Benar nggak kasa alkohol itu kurang efektif? Dijawab di sini, di kesimpulan, bahwa setelah pemberian kasa steril selama 3 hari, terdapat perbaikan sehingga mempercepat bla bla. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Ya. Kemudian langkah terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka silahkan menggunakan apa, menggunakan yang lainnya silahkan. Ya, yang penting ada jelas daftar pustaka yang digunakan. Nah, kalau nanti mau hasil ini, ya, evidence report mau dipublikasikan ke jurnal, ya nanti jurnal itu pengennya tata guideline autornya seperti apa, di-download, diikuti aja, tinggal kita pindah aja. Jadi hanya penamaannya yang beda di langkah-langkah di dalam jurnal dengan itu. Nah, itu nanti bisa kita jadikan sebagai alat bukti di dalam kita memberikan acuan.
Jadi betul-betul sesuai data empirik, sesuai dengan hasil-hasil penelitian. Itu yang namanya evidence based practice. Dan bedanya applied science itu di situ, bahwa memecahkan masalah itu bukan berdasarkan pengalaman, tapi berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Nah, itu yang disebut sebagai aplikasi evidence based case report. Nah, saya berharap dari masing-masing itu bisa bikin ini gitu ya, gambarannya, sehingga nanti tolong sejauh mana pemahaman dari apa yang kita diskusikan hari ini, sehingga nanti kita bisa sharing, bisa belajar bersama terkait dengan aplikasi EBCR ini. Ya. Gambarannya seperti itu, Bu Verina, terkait dengan aplikasi evidence based practice. Terima kasih. Monggo kalau ada diskusi dan nanti bisa diskusi kelompok untuk bisa presentasi ya hasil dari diskusi. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Alfandi, luar biasa ya, detail dan ya mudah-mudahan bisa tergambar dengan baik kepada mahasiswa. Kebetulan hari ini Bu Yulinda ikut sit in Pak, hadir ada di sini di Zoom meetingnya ya. Dan ini Pak, apa namanya, seperti arahan Bapak, semalam sudah saya kirimkan 5 kasus kepada mahasiswa, dan mahasiswa dibagi 5 kelompok, dan sudah ditugaskan untuk mengerjakan semalam gitu ya, dengan apa sesuai dengan yang mereka pahami dari slide yang sudah Bapak kirimkan ya. Mangga nanti teknisnya mau seperti apa, mungkin sebelum ke sana, barangkali dari mahasiswa ada yang mau didiskusikan dengan Pak Afandi, dipersilahkan. Atau mungkin Bu Yulinda, barangkali Bu. Ya. Atau ibu-ibu dosen yang lainnya. Karena saya sebetulnya udah ada beberapa catatan sih Pak. Saya sendiri yang mau nanya juga. Tapi saya persilakan dulu sama mahasiswa, barangkali mahasiswa mau bertanya dulu ke Pak Afandi, silahkan. Ya, sambil nunggu pertanyaan, mungkin saya aja Pak ya nanya dulu ya. Ini dari penjelasan Bapak saya sudah catat pertanyaannya. Barangkali nanti bisa dikembangkan lagi. Mahasiswa juga ingin nanya. Ini Pak terkait penjelasan Bapak, kan tadi tentang EBCR ini ada aturan ya Pak ya, ada aturan penulisannya gitu kan. Karena kalau kita suka lihat case report yang ada di publikasi itu kan ya nyaman membacanya gitu ya Pak ya. Nah ini kalau misalnya tadi dengan adanya maksimal misalnya 1.200 atau 1.500 kata. Nah kalau minimalnya itu berapa? Kemudian referensi juga sama Pak. Tadi maksimal 24 sampai 25 referensi, kalau minimalnya itu berapa? Karena kan kita juga perlu mempertimbangkan takutnya loh saya cuma 5 referensinya misalnya, apakah sudah layak untuk penulisan EBCR dan sampai dipublikasikan misalnya seperti itu. Nah kemudian untuk pertanyaan berikutnya tuh untuk EBCR yang mau dipublikasikan gitu ya, apakah ada aturan apakah aturan penulisan itu seperti yang tadi Bapak sampaikan kan ada 8 poin ya Pak ya. Nah itu yang seperti Bapak sampaikan tadi itu seperti apa gitu Pak ya, dari asuhan yang kita kerjakan itu, misalnya kan tadi kalau hanya 1.200 kata gitu ya, karena kami ini kadang melakukan asuhan itu, kita melakukan asuhan itu tidak hanya satu kali ketemu sama pasien gitu kan, tapi mungkin ada evaluasi di asuhan berikutnya dan seterusnya gitu ya. Nah yang dipotret untuk dipublikasikan di EBCR itu yang bagian mananya Pak gitu ya. Dari misalnya pasien itu datang bersalin sampai dia pulang, itu kan cukup panjang perjalanan laporan kasusnya seperti itu Pak.
Nah, mungkin ada gambaran dari Bapak seperti apa untuk mempublikasikan EBCR kalau di asuhan seperti itu, asuhan kebidanan. Nah, kemudian kasusnya itu apakah hanya yang tadi, misalnya kalau ada masalah saja, misalnya kayak perdarahan atau misalnya apa, atau kasus yang normal itu bisa nggak Pak? Karena kan bidan ini sebetulnya dominannya adalah kenormalan, kan seperti itu. Seperti yang tadi Bapak sampaikan tentang perawatan tali pusat kan itu kenormalan sebetulnya ya, merawat supaya mana yang lebih cepat lepasnya dari tali pusat seperti itu. Ya itu Pak mungkin yang jadi pertanyaan barangkali. Terima kasih, saya duluan, saya mendahului. Iya, pertama gini Mbak, jadi terkait dengan aturan EBCR itu memang sudah ada aturannya, jadi bahwa minimal itu harus 750 kata ya minimal. Jadi itu rentang. Nanti silahkan kalau mau waktu publikasi itu ada aturan sendiri di jurnal tersebut gitu ya. Jadi jurnal itu menginginkan 1.500 ya berarti ikuti itu aja. Jadi disesuaikan itu. Terus kemudian kalau menurut EBCR itu 8 langkah itu ya, 8 langkah itu nanti yang membedakan kalau dipublikasikan ya, itu yang membedakan harus ada abstraknya ya. Abstrak saja yang membedakan. Yang lainnya sama, cuma penamaannya beda. Misalkan pendahuluan oke ya sama. Kemudian skenario kasus, nah itu mungkin namanya yang berbeda. Macam-macam beda namanya. Kemudian terkait dengan pertanyaan masalah sama ya, pertanyaan masalah sama. Kemudian ditelusur itu kalau di case evidence based case report kan telusur ya, telusur bukti. Tapi kalau di publikasi itu namanya metode atau desain ya, metode atau desain. Jadi bisa masuk di situ. Kemudian baru telah jurnal itu masuk di diskusi. Kalau di di hasil ya, telah jurnal dari jurnalnya ada berapa, hasilnya seperti apa itu di hasil kalau di jurnalnya. Kemudian baru diskusi sama, diskusi kesimpulan sama, referensi. Saya coba share screen ini ya. Kelihatan tidak ya? Kalau di saya masih loading, masih apa? Masih menunggu. Ah, sudah kelihatan Pak. Ya. Ya, ini adalah evidence based case report. Contoh saja, Bu. Contoh aja evidence based report. Kalau tadi untuk pembelajaran, ya mungkin nggak ada abstraknya ya kalau untuk pembelajaran. Tapi kalau sudah dipublikasikan, ya harus ada abstraknya. Ada abstraknya. Kemudian yang lain sama, ada introduction. Kalau tadi ada skenario kasus, ya mungkin di sini namanya beda, ada case illustration atau apa. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan juga masuk di situ. Kemudian masuk di metode. Nah, tadi pertanyaan, terus kemudian bagaimana strategi mencari keywordnya apa, terus kemudian nanti nyarinya di mana itu di metode. Ya. Misalkan ini contohnya dia mencari di Medline sama Cochrane. Nah, jadi disebutkan di sini caranya. Kemudian ini adalah data yang ketika dia mencari, hasilnya ada berapa jurnal terakhir. Nah, ternyata jurnal yang digunakan itu adalah 5 misalkan. Dari sekian banyak jurnal ya, tadi ada 500 dan Cochrane 79, nah, ternyata
endingnya cuma 5 jurnal. 5 jurnal ini. Kemudian hasilnya seperti apa? Ya hasilnya tadi kita mentelaah dengan via tadi bisa, atau dengan metode yang lain bisa. Itu hasilnya. Nah, tadi mulai dari nanti umurnya apa, desainnya seperti apa, hampir sama seperti itu. Nanti dari telaahnya nanti pendekatannya apa. Jadi kalau via juga boleh langsung validity-nya apa saja dan sebagainya dituliskan di situ. Itu juga bisa. Kemudian baru yang diskusi sama discussion, ya, discussion, kemudian kesimpulan juga sama, kemudian referensi. Ya. Maksimal itu 24 kalau mau ada referensi. Nah, itu yang digunakan. Minimal berapa? Ya tergantung dari misalkan hanya 3 boleh saja, hanya 2 boleh saja. Asal memang ini dibutuhkan kebutuhannya hanya itu. Nah, nanti bagaimana kalau ini publikasi jurnal? Ya nanti minta aturan di jurnalnya. Di jurnalnya itu di guideline author biasanya disebutkan di situ. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh di situ disebutkan terkait dengan sini. Ya. Cuman di IBCR sebenarnya kalau mau dipublikasikan seperti ini di jurnal nasional maupun internasional sudah gampang, tinggal memasukkan saja. Nah, kalau tadi untuk dipresentasikan untuk pembelajaran bisa menggunakan 8 langkah tadi untuk proses belajar IBCR. Nah, mungkin ini akan berbeda kalau dengan jurnal yang lain, misalkan jurnal selain UI mungkin beda lagi aturannya. Di UNER misalkan di pediatrik UNER itu ada sendiri aturannya, bahkan dikasih guideline-nya. Kalau Bapak sekalian nanti buka ya pediatrik jurnal itu ada guideline-nya, ada batasannya macam-macam di situ. Ya, jadi kalau sudah masuk di jurnal publikasi, yaitu punya aturan sendiri-sendiri. Tapi kontennya yang tadi BCR itu tidak akan lepas, tinggal menyalin saja dan mengedit sesuai permintaan dari sini BCR. Nah, itu gambarannya strategi untuk kita melakukan publikasi dengan IBCR. Ya. Gimana Bu? Sudah ya baik Pak, jelas atau masih ada hal yang perlu? Iya jelas Pak. Kalau saya jelas, mungkin dari mahasiswa barangkali tadi malam kan mencoba membuat laporan kasusnya dengan pendekatan IBCR ya, barangkali ada kendala atau kesulitan silahkan didiskusikan. Mumpung ini kita masih bersama pakarnya ya, bersama Pak Afandi. Ya, silakan. Izin bertanya Ibu. Ya, silakan Aulia. Assalamualaikum Bapak Ibu, izin bertanya gitu. Terkait tadi kan disuruh dalam susunannya ada pendahuluan dan skenario kasus. Nah, bagaimana cara membuat kedua hal tersebut supaya ringkas, detail dan jelas gitu. Sedangkan dari asuhan-asuhan yang diberikan, kemudian dari prosesnya itu kan cukup panjang. Nah, bagaimana mempertimbangkan apa saja gitu yang perlu dilakukan dalam pendahuluan serta skenario kasus tersebut. Terima kasih. Iya. Terima kasih Aulia. Silakan Pak. Yeah. Jadi sebetulnya bikin ini kan namanya case report ya, laporan. Sehingga harusnya alur berjalan gitu ya. Mulai dari definisi kenapa, bagaimana sampai muncul masalah tadi. Jadi mulai yang luas ya, sampai menyempit sampai muncul masalah yang tadi. Misalkan tadi paling pusat berarti BPL dulu dibahas ya, kemudian jadi kayak kita cerita gitu. Jadi kayak cerita. Jadi karena case report itu kayak storytelling gitu ya. Jadi kita cerita ini ada kasus BPLR adalah seperti ini, dia mengalami ini dan sebagainya, secara konsep seperti ini.
itu diomongin, jadi kayak ngomongin aja, tapi ngambilnya dari referensi. Ngambilnya dari referensi. Nah, referensinya dari mana? Ya dari jurnal-jurnal itu. Dari jurnal, diusahakan semuanya itu dari jurnal, diusahakan. Jadi referensinya ya jurnal itu. Jadi kita tidak ada referensi lain. Ya hanya jurnal itu yang kita gunakan, betul. Cuman kita ngomong gitu bahwa mulai dari start di konsep secara umum sampai di detail masalah keperawatan. Jadi induksi atau deduksi namanya, saya lupa itu. Jadi konsep panjang dulu sampai ini. Betul. Jadi kayak storytelling di situ. Kita ngomong aja cerita. Tapi ngomongnya berdasarkan referensi. Itu caranya. Makanya itu butuh waktu gitu ya. Jadi kita bisa sampai apa sih yang betul-betul ingin kita masukkan ya, itu memang butuh belajar, karena di kita hampir rata-rata itu seringkali banyak ini ya, berbunga-bunga, banyak kata-katanya harusnya hanya BBLR tapi ngomongnya kemana-mana, harusnya ini dan sebagainya. Nah, itu yang sering kali. Sehingga kita fokus terkait dengan satu topik itu, terkait dengan masalah itu. Nah, paling mudah sebetulnya itu kita bikin kerangka dulu. Gitu. Nah, kerangka dulu. Jadi BBLR ini nanti dampaknya kemana, terus ini dampaknya kemana, sampai muncul masalah itu. Nah, itu nanti tinggal kita ngembangin aja secara umum. Nah, itu bisa. Nah, memang butuh dilatih di situ. Begitu. Baik Pak, terima kasih banyak. Baik, silahkan yang lain yang mau bertanya ke Pak Afandi, dipersilahkan. Untuk pembahasan yang tugas kemarin itu kira-kira butuh berapa menit, Pak? Ini bisa di breakout enggak? Atau mereka sudah ngerjain? Sudah mengerjakan belum ya mahasiswa? Semalam sudah dikasih tugas kan ya? Gimana progresnya? Gimana progres tugasnya? Kalau sudah, seandainya dipresentasikan, nanti kita kasih masukan gitu. Ibu izin menjawab. Ya, silakan, Alfi. Ya, kan semalam udah Ibu kasih kasus gitu ya, Bu ya, beberapa kasus. Terus kita udah coba didiskusiin juga di kelompok. Cuman karena memang kita belum mendapat materi ini, kita tuh sekarang baru ada gambaran, oh seperti ini cara membuatnya gitu. Oh seperti ini bentuknya, mungkin seperti itu Bu. Kalau dari kita, jadi kita masih bingung sebelumnya gitu Bu, harus seperti apa. Terima kasih. Jadi yang sudah dikerjakan dari langkah-langkah laporan kasus dengan pendekatan IBCR itu bagaimana sejauh ini dari tugas yang sudah diberikan? Bu Fe. Iya Pak, gimana Pak? Ini bisa di breakout nggak? Bisa, tapi sama host kayaknya Pak, karena opsi breakout-nya ada di host. Saya dipindah dulu aja. Ya. Terus mahasiswa bisa nggak untuk diskusi dulu? Boleh Pak. Baru Bapak bisa alihkan saya sebagai host Pak di more itu, di partisipan. Ya, baik. Terima kasih Pak. Saya coba breakout room-nya ya. Bisa kasih waktu berapa menit, monggo. Nanti baru hasilnya didiskusikan kembali.
Ini mahasiswa nanti bisa, ini saya pilih opsinya adalah let partisipan choose room ya. Jadi sesuai dengan kelompoknya. Ini saya buat 5 kelompok diskusi. Nanti silahkan untuk memilih roomnya masing-masing ya. Ya. Ya, silahkan mahasiswa pilih roomnya. Ada opsinya nggak? Room 1 untuk kelompok 1, room 2 untuk kelompok 2, room 3 untuk kelompok 3. Gimana Pak? Semester depan kira-kira kompetensi apa yang harus dicapai? Karena kebidanan dasar, sebetulnya mereka melakukan berbagai keterampilan yang dasar, misalnya untuk pemeriksaan tanda vital, kemudian pemberian suntikan, pemasangan infus, gitu. Jadi betul-betul yang dasar dalam asuhan kepada pasien. Yaitu nanti coba dikomunikasikan dengan kliniknya ya. Bisa nggak misalkan itu virtual streamingnya ketika misalkan nanti dari bidan di sana melakukan pemasangan infus, tapi yang di video itu hanya pemasangannya, tidak pasiennya. Nah itu juga, misalnya nanti dengan model virtual itu juga bisa. Nah, nanti setelah itu diskusi dan lain sebagainya itu juga bisa kalau mau kegiatan itu secara langsung. Nah nanti setelah virtual seperti itu mahasiswa merekod sendiri untuk melakukan, bisa nggak dia? Nah, itu kalau mau virtual, nah itu seperti itu. Ya, Pak. Tapi kalau kompetensi dasar saya kira kan tidak harus ke rumah sakit ya. Ya. Jadi bisa mungkin lah untuk dilakukan di lapangan maupun di lab ya Pak ya. Iya, bisa di lab atau di keluarga juga bisa kalau hanya tensi dan lain sebagainya kan bisa. Iya Pak. Ini sudah pernah kami kerjakan di semester lalu untuk yang D3. Mereka harus PBL, tapi karena pandemi, sudah mulai pandemi sejak Maret kemarin kan, jadi mahasiswa dipinjamkan alatnya kami kelilingkan Pak. Jadi mereka praktek di rumah gitu kan, dengan video simulasi ataupun ketemu langsung ya, telekonferensi seperti ini gitu. Jadi mereka ya menampilkan show how ya dari keterampilan yang mereka kerjakan. Karena memang kita nggak bisa diem juga ya Pak ya dengan situasi ini, nggak mungkin waktunya disia-siakan gitu ya. Ini juga
terkendala yang D3 semester 5 sekarang, mereka harus betul-betul ke klinik, tapi situasi yang sangat tidak memungkinkan untuk menurunkan mahasiswa ke klinik, sehingga kami merancang strategi dari tim mata kuliahnya, dari koordinator, itu merancang strategi pembelajaran kliniknya itu dengan kombinasi Pak, kombinasi, dan nanti mungkin ada evaluasi apakah memungkinkan beberapa bulan ke depan itu mereka terjun ke klinik atau bagaimana, atau seperti yang tadi Bapak sarankan dengan telekonferensi dengan bidan di lapangan gitu. Ya sebetulnya kan dua ya, yang mana dilihat zonanya sama APD-nya. Nah, APD kan ada 3 level APD, tergantung nanti ini masuk di level berapa yang digunakan, sehingga nanti mahasiswa ketika menerjunkan ya disiapkan itu. Sebenarnya sudah ada standarnya, yang penting itu tadi ini masuk zona apa, kemudian itu sudah ada. Kalau di nanti komunitas pun, nanti komunitas itu ketemu dengan siapa, APD-nya apa saja itu sudah ada nanti. Iya betul Pak. Makanya untuk sementara ini kami dengan simulasi sambil membiasakan mereka juga show how dengan APD level yang sesuai. Misalnya kalau antenatal care kan itu di level 1 APD-nya. Jadi mereka kemarin ditugaskan membuat video asuhan gitu kan, dan sudah menampilkan menggunakan APD level 1. Kalau di Bersalin kan APD-nya level 2. Jadi kalau sebetulnya di asuhan kebidanan itu maksimal sebetulnya yang APD yang digunakan adalah APD level 2. Nah, sementara ini kan kita belum terbiasa, jadi sementara sebelum lihat situasi nanti apakah mereka bisa turun ke lapangan atau tidak, itu ya mereka dibiasakan dulu dalam show how-nya dengan APD, Pak. Tapi menurut analis Bapak nih, mungkinkah gitu ya mahasiswa itu dengan kondisi sekarang diterjunkan ke lapangan, entah misalnya 2-3 bulan ke depan misalnya? Karena kan ya risiko tetap berarti kan pilihan ya Pak ya, risiko yang nanggung kan sendiri gitu, karena kan nggak mungkin kita yang menjamin bahwa tidak akan ada penularan dan sebagainya. Bagaimana pandangan Bapak ya Pak? Ini sambil kita konsul juga. Ya, yang pertama itu tadi ya, ada level APD, kemudian zona, masuk zona apa, kemudian yang ketiga itu adalah mereview terkait dengan RPS-nya nanti dengan desain 70-30. 70 online, 30 offline. Misalkan dia punya kompetensi untuk melakukan skill pasang infus, ya ke rumah sakit itu hanya saat pasang infus saja. Mungkin hanya 3 jam selesai. Jadi tidak full satu shift untuk bisa di sana. Misalkan dia ngelola pasien kasus persalinan, ya dia saat itu hanya misalkan 3 hari bisa tercapai, ya sudah hanya 3 hari saja. Jadi tidak full untuk bisa misalnya 1 minggu dan tidak. Jadi ada kompetensi-kompetensi yang memang bisa full online, ada yang memang harus blended, ada yang memang harus full offline. Dan nanti itu yang direview di RPS-nya itu di klinik itu. Ya, direview dulu. Nah, mana yang memang dari satu RPS itu kira-kira mana yang harus full, mana yang ini. Jadi untuk mencapai itu kan ada 4 level of ability itu. Level 1-2 berarti oke, itu full online, level 3 berarti bisa blended, kemudian yang level 4 berarti harus offline. Nah, offline-nya ini nanti dibatasi tadi. Yang dibatasi terkait dengan pencapaian kompetensi itu. Misalkan hanya waktu skill, ya sudah datang waktu skill saja, dia tidak harus standby di rumah sakit dalam kurun waktu 1 shift, mungkin hanya 1-3 jam maksimal gitu. Mengelola pasien juga sama, misalkan butuh pengelolaan secara kontinu berapa hari, berarti 3 hari, 3 jam, dalam 3 hari itu yang dia mengelola itu.
Sehingga nanti 70-30 bisa jalan kalau kondisinya masih seperti ini. 70 online, 30 offline. Jadi tetap yang dominannya tuh online juga ya Pak ya, karena memang biar meminimalkan paparan juga ya. Iya, itu kalau mau makanya direview dulu RPS-nya untuk pembagian mana online, mana offline, dan siapa yang dirancang, siapa dari akademik, klinik, nah itu mana yang harus terlibat, apakah itu online, offline, atau dua-duanya, dan sebagainya harus sudah dirancang di awal. Ya. Kalau sementara ini kan rumah sakit ataupun puskesmas itu belum menerima mahasiswa ya Pak ya. Paling kami ke mandiri gitu kan, misalnya kalaupun mau. Dan ini kebetulan kan mahasiswa tersebar rumahnya itu kan tidak hanya di Bandung ya Pak. Ada yang di luar Bandung, baik di perifer Bandung ataupun yang jauh, bahkan ada yang Bangka Belitung juga Pak. Ada yang mana ya tadi, Denpasar ya, ada yang Denpasar juga gitu. Jadi apa namanya? Nah, kemarin itu kami ada opsi mempertimbangkan apakah mereka itu bisa mengontak bidan terdekat dengan tempat tinggalnya, sehingga istilahnya jarak tempuh dan sebagainya itu tidak jauh, dan mereka bisa tadi ya, kalau 70-30 itu masih memungkinkan gitu Pak, sehingga untuk apa namanya, kembali ke rumah dan sebagainya itu tidak terlalu berat gitu ketika mereka dekat dengan bidan yang ada di dekat rumahnya. Itu gimana Pak menurut Bapak? Ya, yang pasti kan satu harus kita bagaimana kemampuan kita dalam mengontrol itu ya harus kita pertimbangkan. Saya seringkali nanyakan gini, misalkan di kondisi pandemi ini, itu sudah berapa kali pimpinan datang ke rumah sakit atau klinik yang jadi lahan praktek kita. Jadi sebenarnya itu kemampuan kita di dalam melakukan komunikasi dengan lahan praktek gitu loh. Ya, jadi di kita banyak yang sudah offline selama itu kondisi zona, terus persiapan APD dan lain sebagainya oke, enggak masalah sebetulnya. Dan bahkan mau dengan kita misalkan BST ada virtual teaching itu juga bisa. Kalau memang kita dekat dengan rumah sakit. Lah kita datang aja enggak, komunikasi sangat terbatas. Dan saat ini komunikasinya bukan dengan diklat atau apa, tapi levelnya adalah di pimpinan direksi. Nah, itu yang harus kita komunikasikan sehingga hal-hal kalau strict ya nggak boleh, moto aja nggak boleh kok di rumah sakit. Tapi ini ada hal yang lain, ada ini sebagai pembelajaran, ini ada hal kompetensi yang harus dicapai dengan batasan-batasan tertentu bisa kita lakukan. Dan komunikasinya harus intens karena di saat pandemi ini orang yang betul-betul terlibat secara hampir full itu teman-teman sektor di lapangan. Nah, kalau ini sudah ada injet dengan kita gitu ya, apa dengan ada kesesuaian dengan apa yang kita inginkan, nanti mudah sekali gitu. Jadi banyak rumah sakit menyediakan mini lab gitu ya. Ada pantum, ada ruangan untuk misalkan nanti blended learning-nya, dan itu memungkinkan banget gitu. Jadi ternyata kalau kita mampu berkomunikasi secara intens itu bisa dilakukan. Nah, pertanyaannya itu pimpinan berapa kali ketemu direktur, ketemu pimpinan di rumah sakit? Ada nggak strategi yang sudah jadi deal antara pimpinan dengan rumah sakit terkait dengan kondisi ini? Nah, ini yang nanti yang seringkali saya nyampaikan ke teman-teman di situ. Ayo turun, gitu. Dekan turun, pimpinan turun. Nggak hanya sekali dua kali, mungkin butuh waktu yang banyak untuk intens. Offline aja kita butuh berkali-kali, apalagi mungkin nanti kondisi seperti ini yang sangat terbatas. Ya itu yang kita inginkan sebetulnya. Bisa, di rumah sakit itu sangat bisa. Di kita itu offline, hampir offline semuanya, jalan. Mulai iya, di rumah sakit daerah itu udah kita masuk. Jadi tadi kita sangat dekat sekali, kita komunikasikan, ada batasan yang ini. Misalkan kita nanti ada BST action, oh yang di-shoot itu bukan pasiennya, tapi tindakannya.
Jadi privasi pasien masih terjaga, dan ini yang kita komunikasikan dengan mereka. Kalau ini tidak dikomunikasikan ya hilanglah. Kita butuh lab untuk misalkan nanti di rumah sakit tindakan-tindakan blended learning, ada offline online. Nah, ini yang mungkin butuh komunikasi. Itu makanya saya pernah nyampaikan ke teman-teman waktu itu, ayolah turun. Mungkin Kak Jur ngajak direktur, ngajak ini pimpinan di direktorat dan sebagainya untuk turun di situ. Ini butuh. Jadi kita itu turun betul. Kalau enggak ya nggak dapat lah. Kalau seandainya ada orang tua yang nggak mengizinkan, Pak, misalnya. Jangan. Itu wajib. Harus ada surat izin dari orang tua. Karena kalau kena, wah itu udah nanti aspek-aspek hukum yang lain kita kalah. Kelalaian, nanti kita kelalaian. Nah, seandainya untuk yang tidak diizinkan ini gimana nih? Ya, harus pertama dikomunikasikan, kemudian baru ada solusi-solusi lain. Solusi lain yaitu tadi, misalkan kerjasama dengan RB, tapi bisa nggak kita kontrol? Nah, itu tadi. Kalau nggak mungkin kontrol, ya gimana caranya? Berarti saya tunda sampai sekian semester, kan gitu. Kamu ikut ketika sudah normal. Mau nggak? Kalau nggak mau, ya ikut itu tadi, beberapa alternatif kan gitu. Berarti tetap flow-nya berjalan, dan ketika dia tidak bersedia, orang tuanya nggak setuju, berarti dia tertunda, gitu ya Pak ya? Ya itu tadi, dia harus tanda tangan menunda atau itu. Jadi semua ada hitam di atas putih terkait dengan proses itu. Ya. Ibu-ibu ini menarik nih dengan Pak Apandi, mangga mungkin ada yang mau disampaikan nggak terkait ya barangkali rancangan kita Bu untuk praktek klinik ini, karena udah nggak ada opsi kan, mahasiswa semester 5 dan 6 untuk D3 itu udah nggak mungkin ada perkuliahan di kelas lagi, karena memang mata kuliahnya pun sudah pernah sempat di switch gitu kan Pak, untuk yang full daring itu di semester sebelumnya. Sekarang udah full klinik semestinya gitu. Bu Yulinda, mangga Bu. Mumpung ada Pak Apandi. Siap. Pak Pandi, Pak. Suaranya nggak jelas. Terima kasih. Yulinda. Pak Dokter sudah. Oh, ada PA. Nah, ini udah lumayan jelas. Jeda ya? Sudah. Pak, awalnya harus deketin. Ya, baik. Assalamualaikum. Pak Andi atas kesediaannya ini beri kuliah. Oh, Pak ada isu. Tuh, Bu Yulinda malah keluar. Kayaknya sinyalnya nggak bagus, Pak. Kayaknya izin keluar itu, suaranya nggak jelas. Nah, udah masuk lagi Bu Yulinda. Ya. Punten, barusan keputus terkait dengan proses referendum sewaktu persalinan. Ibu, Tindakan seperti Ibu mau korset. minta izin share screen. Oh, nggak bisa karena ini ya apa namanya harus host ya, harus host. Jadi Anda mungkin kirim aja dulu filenya ke WA masing-masing. Hostnya cuma satu ini. Dari tadi juga kan kita repot di situ ya. Ya. Supaya begitu ya Bu. Ya, Ibu nggak bisa ini karena nanti akhirnya jadi hostnya pindah ke Anda, nanti repot lagi, bingung lagi mau kembali lagi ke ininya. Ya, silahkan. Iya Bu, terima kasih. Kalau ada kendala, misalnya nggak bisa masuk ke salah satu grup ya. Oke ya. Ya Bu. Ya Bu.
Terima kasih, Bu. Gitu. Tapi ketika orang tua tidak mengizinkan, gitu, apakah dibenarkan untuk tadi Pak kesediaan menunda pembelajaran dengan konsekuensi, dan konsekuensinya tadi mundur atau menambah masa studi begitu. Misalnya semester ini kami prodi sudah mendesain pembelajaran 7 minggu berikutnya kita akan praktek ke BPM. Tetapi misalnya orang tuanya berkeberatan gitu ya dengan anaknya diterjunkan langsung ini. Nah, apakah dibenarkan jika prodi pembelajaran praktek ke lahan praktek, orang tuanya tidak mengizinkan, berarti dia harus bikin surat pernyataan baru ya, bahwa dia bersedia menunda menunda proses pembelajaran karena resiko tertular, dengan konsekuensi adalah dia harus mau menambah masa studi gitu ya Pak. Boleh ya? Iya, jadi harus dikasih dijelaskan dulu konsekuensinya. Sebentar Bu, ini saya habis. Monggo Pak. Itu aja sih kalau dari saya. Iya. Karena kalau prodi kan tentu orang tua juga harus dilibatkan karena ini terkait dengan keselamatan bersama. Kalau saya sih keamanan tidak hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk dosennya Pak. Ketika dosennya sendiri juga harus terjun gitu ke sana, kan beresiko juga sebetulnya untuk keamanan dosen, institusi, kemudian mahasiswa gitu. Mohon responnya Pak. Hatur nuhun Pak. Iya Bu. Ya. Ada yang bisa dibantu Pak? Sebentar, ini baterai saya mau habis sebentar. Oh iya. Jadi pertama memang harus memastikan tadi Bu ya, bahwa di rencana pembelajaran didesain ulang terkait dengan ketercapaian dari kompetensi itu kira-kira nanti bisa dicapai di mana. Kemudian dilevelkan, kompetensinya itu dilevelkan, kira-kira itu masuk level berapa. Ada 4 kategori ya, 4 kategori level 1, 2, 3, dan 4. Level 1, 2 itu harus bisa full online. Jadi kompetensi yang masuk kategori 1, 2 full online. Kemudian kategori ketiga itu adalah blended, jadi offline dan online. Kemudian yang level 4 ini harus di offline-kan. Nah, ini makanya ketika kita mau masuk di rumah sakit maupun di klinik, itu hanya yang di level 4 saja, jangan dipaksakan yang level yang lain harus masuk di rumah sakit atau klinik, sehingga nanti menambah waktu dan lain sebagainya, sehingga sangat terbatas. Jadi untuk mencapai level 4 itu mungkin tidak harus satu shift, hanya butuh berapa jam dan butuh ini, sehingga itu yang digunakan. Hanya kasus-kasus tertentu saja yang mungkin butuh waktu sekian jam tapi butuh beberapa hari. Jadi tidak harus full pencapaiannya di offline kan. Itu yang pertama. Kemudian dipastikan ke orang tua bahwa dampak-dampak apabila nanti di molor dan sebagainya. Ternyata di tempat kita setelah kita jelaskan
orang tua menerima, oh ternyata terpaparnya sangat minim sekali dan itu sudah melalui standar APD yang ditetapkan oleh Depkes, Kemenkes ya. Dari Depkes kan sudah ada aturannya. Itu kalau di rumah sakit, di komunitas, di poli, di apa kan sudah ada aturannya. Sudah ada belum ya? Sudah pernah menerima belum aturan-aturan itu? Sudah. Ya, sudah Pak, ada level-levelnya kan ya Pak? Jadi, nanti di poli butuh apa, APD-nya dan sebagainya. Ternyata itu orang tua menerima, oh ternyata terpaparnya sebentar sekali. Dan kalau ditunda, itu dampaknya kan banyak hal yang harus dipertimbangkan. Saya kira itu tadi. Jadi tidak harus full offline ya. Jadi kalau bisa ya 70-30 kalau memungkinkan. Kalau tidak, kalau kondisinya bagus 50-50 ya. Kalau memang bisa ya bisa nanti dilakukan secara full offline. Dan nanti dengan berbagai aturan-aturan yang telah ditetapkan gitu. Jadi saya kira itu ya. Jadi kalau orang tua kadang perspektifnya itu kalau rumah sakit berbahaya, di klinik berbahaya. Jadi pikirannya bahaya gitu karena belum ada penjelasan secara detail. Iya. Jadi di tempat kita setelah kita ajak pertemuan, jadi orang tua itu dihadirkan secara online, dijelaskan secara detail, kasih pengertian, itu ternyata mereka menerima. Nah, sehingga mulai 1 September kemarin kita itu sudah full offline, kita terjunkan ke rumah sakit dan di komunitas itu ternyata tidak masalah gitu. Yang selama ini bermasalah kan persepsinya orang tua itu banyak sekali, macam-macam kemana-mana. Gitu. Nah itu, yaitu yang dengan APD dan lain sebagainya, mereka memahami itu dan bisa. Tapi kalau memang betul-betul tidak mengizinkan, ya itu tadi menerima konsekuensi dan harus tanda tangan, menandatangani. Kan kalau di luar negeri itu ada delay wisuda, jadi tanda tangan delay wisuda. Jadi orang tua itu harus menandatangani itu bahwa dia mau delay wisuda. Jadi bukan penundaan, tapi delay. Itu seperti itu. Ya. Ya baik Pak Nuhun. Ya mangga dosen-dosen mungkin. Pak Pandi, Ya kita sekarang lagi distribusi model panggung. Bu Yulinda suaranya hilang. Pak Pandi, apakah suara saya terdengar?